Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G2 akan mempresentasikan penyuluhan mengenai optimalisasi pemanfaatan lahan hasil konservasi dan rehabilitasi guna mengembangkan sektor pertanian sebagai penunjang subsektor peternakan di Samarinda. Dengan anggota, saya Wahyu Trimurti Handayani. Saya Irna Komalasari, Saya Siti Malani Syahrani. Saya Anissa Aulia Fuani. Saya Ayu Prameswari. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Lahan di Samarinda. Samarinda menjadi salah satu kota di Indonesia yang banyak pertambangan, sehingga lahan untuk pertanian pun juga berkurang. Untuk itu, diadakan konservasi dan rehabilitasi lahan agar pemanfaatannya dapat maksimal. Sektor pertanian di kota Samarinda menjadi salah satu sektor penting sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Samarinda memiliki potensi bidang peternakan. Perluasan sektor pertanian dengan pemanfaatan lahan konservasi dan rehabilitasi akan membantu untuk mengembangkan peternakan. Masalah yang dihadapi yang pertama adalah pemanfaatan lahan konservasi dan rehabilitasi untuk perluasan lahan pertanian di kota Samarinda. Yang kedua adalah pemanfaatan hasil dan limbah pertanian sebagai alternatif bahan pakan ternak. Yang ketiga adalah metode penyuluhan yang efektif dan efisien untuk masyarakat di kota Samarinda. Adapun tujuannya yang pertama yaitu memberikan edukasi mengenai pemanfaatan lahan konservasi dan rehabilitasi. Yang kedua, meningkatkan produksi pertanian sebagai alternatif bahan pakan ternak. Dan yang ketiga, meningkatnya SDM di sektor pertanian dan peternakan sehingga tercapai ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Urgensi kegiatan penyuluhan ini yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan petani terhadap pemanfaatan lahan hasil konservasi untuk sektor pertanian. Yang kedua, keterbatasan dana yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya informasi para petani terhadap pemanfaatan limbah pertanian sebagai alternatif bahan pakan ternak. Hasil yang diharapkan dari penyuluhan ini antara lain, petani dapat memanfaatkan lahan konservasi dan baik sehingga dapat meningkatkan produksi sektor pertanian. Kemudian pemanfaatan limbah pertanian dengan optimal sehingga tidak ada limbah pertanian yang tersisa dan sektor peternakan dapat semakin berkembang. Kemudian petani semakin optimal dalam mengolah lahan konservasi sehingga meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi di kota Samarinda. Tinjauan pustaka yang kami ambil yaitu kondisi lahan di Samarinda, lahan konservasi dan rehabilitasi, sektor pertanian dan peternakan di Samarinda, serta hubungan pertanian dan peternakan di Samarinda. Tempat penyuluhan dilakukan di kota Samarinda, khususnya daerah yang memiliki permasalahan lahan dan lahan tersebut dapat dikonservasi serta direhabilitasi menjadi lahan pertanian. Untuk waktu pelaksanaan selama 4 bulan dimulai tanggal 1 Maret sampai 30 Juni 2021. Tahapan penyuluhan yang pertama dilakukan perizinan, pengumpulan data, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, serta pembuatan laporan. Prosedur penyuluhan yang kami lakukan adalah yang pertama sasaran penyuluhan. Sasaran penyuluhan diprioritaskan untuk para petani, peternak, dan karang taruna yang bisa diberdayakan. Untuk penyuluh dilakukan oleh 5 mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dengan persetujuan petugas penyuluh serta aparatur daerah setempat. Metode penyuluhan yang kami lakukan melalui diskusi dan ceramah serta melalui pendekatan secara kelompok. Media yang digunakan untuk penyuluhan antara lain yang pertama adalah WhatsApp Group untuk media komunikasi dan koordinasi, Zoom sebagai media penyampaian materi, video dan handout materi yang diambil dari berbagai sumber, serta flowchart yang mengenai metode pembentukan komunitas petani dan peternak yang dibagikan melalui WhatsApp Group. Materi yang akan disampaikan kepada masyarakat Samarinda yang pertama adalah pemanfaatan dan pengolahan lahan, alat dan bahan seperti yang tertera dalam PowerPoint. Untuk prosedurnya yang pertama pembersihan lahan yang akan dijadikan area pertanian, pembajakan tanah, penggaruan tanah, pemupukan penanaman, pemupukan dasar, pengairan, dan penanganan hama. Kedua adalah pengolahan limbah pertanian atau pembuatan silase untuk alat dan bahan seperti yang tertera dalam PowerPoint. Prosedurnya yang pertama ditimbang semua bahan yang diperlukan, dihamparkan jerami di atas lantai yang bersih, dicampurkan EM4 dan molasses dan dipercikan pada jerami secara merata, ditaburkan bekatul pada jerami secara merata, ditambahkan air jika tingkat kebasahan campuran kurang dan belum merata, dicampur semua bahan secara merata, dimasukkan hasil campuran ke dalam drum atau silo sedikit demi sedikit sambil dipadatkan. Setelah semua bahan campuran dimasukkan, ditutup silo serapat mungkin. Dan yang terakhir, dilakukan fermentasi selama 3 minggu, lalu dibuka dan dikeluarkan hasil silase jerami. Penyuluhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret hingga 30 Juni 2021, awali dengan pengamatan dan diakhiri dengan pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kelompok G2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.